lingkaran yang kita suka jogging gitu ya, bagiin amplop nih. Kalau ya namanya juga cobaan kali ya, namanya orang baik tuh. DJ Panda, DJ Arab. Mantap. Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi bersama gue di Niki Talks. Kali ini gue bersama Nadia. Kita mau ngomongin apa nih Nadia hari ini? Hari ini tema kita bakal bahas tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya kira-kira lu pernah denger gak sih ini istilah ini? Khulafaur Rasyidin setahu gue tuh pemimpin yang menggantikan Rasul nggak sih setelah Rasul wafat? Nah, bener banget. Para Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin terpilih yang tugasnya menggantikan tugas kepemimpinan Nabi bagi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kayak gitu. Kalau nggak salah Khulafaur Rasyidin tuh ada 4 ya. Cuman waktu itu pernah dikasih tahu sama dosen kita ya kalau nyebut kalau mau membahas Khulafaur Rasyidin urutannya nggak boleh salah. Cuman gue masih suka kebalik-balik nih. Yang pertama tuh kalau nggak salah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Terus yang kedua tuh Ali bin Abi Thalib. Bukan dong, yang kedua Bukan. itu adalah Umar bin Khattab. Oh iya, jadi yang pertama tuh Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga baru Ali ya? Yes, yang ketiga baru Ali bin Abi Thalib, yang keempat Utsman bin Affan. Oke. Setahu gua Khulafaur Rasyidin tuh juga bukan sekedar pengganti Rasul nggak sih? Mereka juga sesosok orang yang kenal banget sama Rasul, yang deket, yang tahu bagaimana kehidupan Rasul di semasa hidupnya. Nah, masa-masa mereka juga nih pembentukan pondasi Islam paling kuat sebenarnya. Karena ibaratnya mereka bikin blueprint negara ideal mengikuti zaman-zaman setelah wafatnya Nabi. Tapi bayangin deh, Nat, ketika Rasulullah SAW itu wafat, kita semua jadi pada kebingungan gak sih? Seandainya nih kita ada di masa ketika Rasulullah itu udah wafat, kita jadi bingung kita mau ngikutin siapa, kita jadi bingung siapa yang memimpin kita pada saat itu, ya nggak sih? Sampai pada zaman itu tuh Islam jadi kacau banget, ya kan? Jadi chaos banget, kemudian banyak juga yang keluar dari Islam, murtad kayak gitu, sampai akhirnya siapa yang datang buat benahin itu semua? Yang datang pastinya Khulafaur Rasyidin pertama di dalam sejarah Islam, yaitu Abu Bakar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq. Ya gak sih? Iya ya, aduh maaf banget gue lupa. Abu Bakar As-Siddiq, agak kepleset dikit ya teman-teman. Iya. Abu Bakar As-Siddiq kalau nggak salah dia tuh dulunya musuh Nabi nggak sih? Dia tuh Kayaknya bukan dia deh, ini yang musuhnya Nabi. yang musuh Nabi yang kedua kali ya? Iya benar. Nah, kalau Abu Bakar nih datang dengan hatinya yang lembut. Kalau soal keberanian udah jelas lah ya, nggak main-main. Dia adalah sosok yang paling berani pada saat itu. Oh gitu. Oke, kita bahas yang kedua kali ya. Gue penasaran banget sama yang dulunya jadi musuh Nabi nih. Yang jadi musuh Nabi tuh dulunya Umar Iya. bin Khattab. Jadi dulu tuh pernah dengar kalau dia tuh benar-benar pengen banget ngebunuh Rasul gak sih? Iya, gue juga pernah dengar tuh. Dia benar-benar ngejar gitu Rasul, tapi sampai akhirnya dia malah jadi yang paling ngejagain si Rasulullah tersebut. Sampai dia juga menjadi sosok pemimpin yang menggantikan Rasulullah pada zamannya. Umar ini sifatnya tegas banget guys, terus super adil dan super transparan terhadap kepemimpinannya. Jadi dia tuh benar-benar semuanya dia tampilin secara terbuka agar rakyat tuh tahu gimana dia memimpin dan gimana rakyatnya bisa percaya nih sama kepemimpinan dia. Oh gitu. Berarti bagus banget ya dipimpin dia, kayak nggak ada yang tertutup. Kita semua jadi tahu gitu apa yang dibalik kepemimpinannya gitu, karena dipimpin dengan secara transparan. Ya, bahkan gue pernah dengar sekalipun itu keluarganya yang bikin salah, dia tetap ngelakuin hukuman buat keluarga itu. Adil banget ya. Iya. Oke, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tuh sosoknya kayak gimana sih? Utsman bin Affan kalau nggak salah dia tuh lembut juga ya, nggak mau melakukan kekerasan. Kayak bener-bener kalau nggak salah dia tuh yang difitnah gitu nggak sih?
Iya, masa Zaman-zaman- pemimpinan dia tuh masa-masa paling chaos karena dia banyak banget difitnah oleh para rakyatnya sendiri. Bahkan keluarganya juga sedikit ya yang mendukung. Mm-mm. Serius sih, politik pada waktu itu tuh bener-bener yang kayak timeline Twitter pas pemilu. Ngerti gak sih nih, kayak semua Kayak orang gimana tuh? ngeluarin memes tentang si Usman ini seolah-olah dia ini jelek. Padahal nyatanya kepribadian beliau ini sangat mulia dan Iya, ya namanya juga cobaan kali ya. Namanya orang baik tuh ada aja cobaannya itu dari fitnah yang berkepanjangan, yang banyak gitu. Tapi hebatnya walaupun dia difitnah habis-habisan, dia tetap memilih sabar gitu. Dia nggak mau ngebela diri untuk dirinya dengan cara yang kekerasan. Dia lebih milih buat diam. Ya udah sabar aja gitu. Karena dia tetap tahu kalau dia tuh berada di jalan yang benar kan. Jadi kenapa harus melakukan kekerasan? dia bener-bener ini sih kayak biar waktu deh yang ngejawab. Iya gitu. benar. Nah, kalau di Indonesia kita bisa lihat hal yang mirip nih dari kepemimpinan Usman. Contohnya, opini publik gampang banget digiring. Kadang bukan fakta yang viral, tapi yang dramatis. Iya benar banget. Kalau seandainya sekarang dipimpin oleh beliau, mungkin keadaannya nggak bakal kayak Indonesia saat ini ya, kayak lebih sabar menghadapi rakyat. Terus tadi yang Umar juga transparan gitu, jadinya lebih kayaknya kita bisa lebih sejahtera ya kalau Indonesia menerapkan sikap kepemimpinan seperti Khulafaur Rasyidin. Oh iya, ada satu lagi nggak sih yang kita belum bahas? Ya sih, tapi tadi tuh bisa tuh. Jadi si Usman ini bisa dibilang berarti dari zaman dulu nih ya. Habitnya manusia tuh sama nggak sih nih, masih suka ngurusin yang bukan urusannya, terus masih suka gampang banget nerima fakta. Makanya kita juga sebagai calon jurnalis muda harus banget nggak sih kayak ngasih tahu ke kalian nih kalau kalian tuh harus banget cross check buat ngeliat berita, karena apalagi tuh kayak Benar. kadang tuh ada apa ya istilahnya tuh timpah teks. teks, Timpah yes, teks. timpah teks. Jadi Iya. tuh bisa aja guys kayak misalkan DJ Panda diganti jadi DJ apa ya? DJ Arab. Terus kalian tuh percaya gitu aja. Kalian tuh bisa juga tuh kayak ganti dulu ya. Makanya kalian tuh cari udah. Kita masuk materi lagi nih. Iya masuk ya, pokoknya kita harus hati-hati lah dalam menerima info kayak Yes. gitu, harus di cross check lagi kebenarannya. Jangan asal percaya, jangan percaya yang ramai, jangan percaya yang Iya. viral gitu. Jangan mentang-mentang yang upload Nadia gitu yang followersnya banyak, kita bisa langsung percaya gitu kan. Iya. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya gitu, faktanya valid atau enggak. Kita harus banget nih guys ngubah habit itu as in human. Bener. Ya harapannya sih Indonesia bisa menerapkan jiwa-jiwa kepemimpinan yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin gitu. Contoh-contohnya gimana caranya dia bersifat adil, memimpin dengan transparan, kemudian sabar kayak gitu ya, tidak melakukan kekerasan. Kayak pemerintahan kita yang lagi ramai nih, dia di roasting, dia nggak terima, dia malah ngatain rakyat dengan Iya. kata-kata yang kasar gitu kan, padahal harusnya dia evaluasi diri apa yang salah kayak gitu. Harusnya dia juga punya pikiran seperti Khulafaur Rasyidin ini, kalau kita harus mengayomi rakyat, kita harus mendengar rakyat, dan rakyat itu bisa dibilang rajanya, karena Iya, bener. kita juga kan yang gaji kalian. Iya bener, kalau untuk di Indonesia itu sendiri ya, apalagi kita kan udah naruh amanah yang besar gitu Yes. kan kepada pemimpin tersebut. Jadi sebenarnya tugas jadi pemimpin tuh berat banget, Iya. kayak nggak semudah itu. Tapi buat di Indonesia sekarang kayaknya nggak mikirin beratnya deh. Mikirin berat dompetnya. Kayaknya iya ya. Ya gitu nggak mau dicontoh. Ini nih semua orang harus tahu sih gimana Khulafaur Rasyidin itu memimpin gitu. Jadi rakyat bisa sejahtera, aman, damai gitu, sentosa. Ya kali ini sih cuma bisa ngebayangin aja sih gimana kalau Indonesia dipimpin oleh orang-orang seperti beliau. Pasti rasanya aman banget, damai banget. Yes. Langsung aja nih kita masuk ke Khulafaur Rasyidin terakhir kita nih. Ada siapa? Yang terakhir itu Ali ya, Ya, Ali. Ali bin Ali Abi tuh Thalib. yang pemberani itu nggak sih? Yang paling deket sama Rasul.
Karena dia juga kalau nggak nemenin salah, perang-perang. Iya, benar. Perang Jamal, perang Siffin, terus sampai munculnya yang ekstrim tuh Khawarij, apa tuh? Aduh, gue belum pernah Kelompok dengar Khawarij kayak gitu ya. Tapi thank you loh buat infonya. Nah, Ali ini kayak menjaga banget integritasnya gitu, teman-teman. Kayak dia nggak mau menang secara kotor gitu, secara tidak sehat. Jadi dia benar-benar mengedepankan kebenaran kayak gitu. Pokoknya dari keempat-empatnya tuh kayak saling melengkapi gitu nggak sih? Kalau kita lihat di Indonesia nih, jarang banget ada pemimpin yang memiliki satu sifat baik yang mencontoh Khulafaur Rasyidin. Mungkin ketika ada satu gitu pemimpin yang menggambarkan salah satu di antara keempat itu, kayak mereka nggak begitu lama gitu, mereka nggak bisa memimpin kita dengan baik, dengan lama gitu, karena ada aja yang ngejatuhin gitu ya kan. Kalau di Indonesia kayak gitu, nggak memiliki integritas kayak Ali yang selalu mengedepankan kebenaran. Jadi kalau ada yang benar sedikit nih pasti disingkirkan. Yes. Ya gak sih? Kalau di Indonesia gitu kayak capek deh kalau ngomongin Indonesia. Gue juga jadi mikir kayak para Khulafaur Rasyidin ini semuanya rata-rata mostly pernah ikut perang bareng Nabi bela Islam. Kira-kira di presiden era-era sekarang sampai sebelum-sebelumnya gitu, lu pernah gak sih ngeliat presiden ikut perang, ikut demo? Ya mereka kayak cuman merintah aja ya kalau lihat. Jangankan perang nih, Nat, misalkan turun gitu buat ngadepin mahasiswa, kita ngobrol bercakap-cakap, kayaknya belum ada gitu yang mau benar-benar chill gitu selama ini. Kita butuh pemimpin yang bisa mencerminkan sifat-sifat Khulafaur Rasyidin. Seenggaknya kalau nggak ada empat-empatnya minimal satu lah ya. Dan satunya tuh kalau bisa jangan disingkirin gitu loh, kayak janganlah mikirin kepentingan pribadi kayak gitu. Karena sesungguhnya kalian ini terpilih untuk karena mendapatkan amanah dari kita semua gitu, untuk bertanggung jawab gitu, gimana memimpin kita, gimana caranya bikin kita sejahtera gitu, karena kita kan udah percaya gitu, makanya kita milih kalian. Jangan manis di awal doang kan pas kampanye, tapi sisanya kita bikin capek sama ini semua. Tapi ya sebenarnya mungkin juga para presiden di Indonesia sekarang ini tuh sebenarnya punya jiwa itu sih, Nick. Mungkin mereka benar-benar baik. Masalahnya tuh sekarang konco-konconya nggak sih? Maksudnya tahta-tahta di bawahnya nih, yang kadang tuh ngadunya udah ngelakuin ini ke presiden padahal tuh dia enggak, dan malah korup gitu-gitu nggak sih? Ya benar sih, kalau mau ngomongin dari bawahan, bahkan dari rakyatnya juga suka ada yang kecil-kecil gitu, korupsi kecil lah gitu. Misalkan kita ada bantuan ngantri, terus dia ngantri lagi gitu, padahal itu udah hak orang kan. Sebenarnya dari habit juga sih ya. Iya, makanya habit manusia di sini tuh masih kurang banget. SDM-nya masih benar-benar kayak kalian kok bisa milih seorang pemimpin, bukan pemimpin presiden aja ya, cuman kayak DPR, DPRD, tapi berdasarkan amplop, berdasarkan bansos. Kalian bisa tuh kayak mau jadi tim kampanyenya, jadi tim coblosnya, padahal kalian tahu integritas dia tuh jelek banget. Bener, susah sih kadang, karena mungkin mereka ngerasa mereka butuh makanan tersebut, tapi kan makanan atau uang yang mereka terima pada saat itu cuman sementara sifatnya. Bayangin aja amplop yang ada di lingkaran yang kita suka jogging gitu ya, bagian amplop nih, kalau ikut kampanye di situ, uang mungkin 100.000 nominal yang paling besar di Indonesia sekarang ya, 100.000 dibayarkan untuk 5 tahun menjabat gitu, kayak apakah worth it? Habis itu hutan kalian ditebangin, rumah kalian bisa aja digusur buat jalan tol. Bener banget, banjir di mana-mana. Apalagi yang sekarang lagi marak terjadi ya, bencana alam. Ujung-ujungnya itu kebijakan apa nih? Rakyat bantu rakyat. Kebijakan yang sekarang itu kayak sawit di mana-mana gitu kan, jadi banjir. Itu semua itu semua balik lagi ke kita sih. Kita nggak bisa nyalahin pemimpin karena kita yang milih pemimpin tersebut kayak gitu. Jadi balik lagi, kita mungkin harus membuka nih pikiran kita ketika ingin memilih. Kita lihat baik-baik bagaimana dia berkampanye, bagaimana dia debat juga, karena dari debat mungkin tuh bisa ngelihat nih potensi dia gimana gitu, ide-ide dia, wawasan dia terhadap kita gitu. Jangan dilihat manisnya aja, karena
turun ke jalanan tapi ilmunya nggak ada kayak gitu. Kita harus lihat, kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin mereka karena kita juga yang bisa bikin mereka ada di sana kayak gitu. Iya banget. Ih seru banget ya, tadi ngomongin Khulafaur Rasyidin jadi ke ngomongin negara kita sendiri. Karena kalau ngomongin kepemimpinan tuh rasanya pengen banget gitu dipimpin oleh seseorang yang amanah, tanggung jawab kayak gitu, biar rakyat Indonesia makin sejahtera. Karena sayang banget gitu, anak-anak Indonesia tuh sebenarnya punya potensi yang sangat besar, cuman kadang wadahnya yang nggak ada gitu, fasilitasnya yang nggak tersedia gitu. Jadi kadang sedih aja sih ngelihat orang Indonesia mau berkembang tapi jalannya susah. Makanya banyak orang Indonesia yang alhamdulillah terima ke beasiswa ke luar negeri gitu. Tapi senengnya juga teman-teman yang kuliah di luar negeri tersebut masih mau balik lagi ke Indonesia karena niatnya untuk membenahi tatanan Indonesia kayak gitu. Semoga dengan kita belajar Khulafaur Rasyidin ini kita jadi tahu minimal pegangannya lah sebelum jadi pemimpin. Harus amanah, harus memiliki sifat terbuka, Transparansi. terus berani, terus memiliki integritas untuk tetap mengedepankan kebenaran. Kayaknya udah cukup ya kita yapping hari Kayaknya ini. gue boleh nih sekarang masuk ke sesi gimana gue mau ngegambarin sosok-sosok di antara 4 orang ini. Boleh. Kalau menurut gue sendiri, setelah pembahasan kita tadi, Abu Bakar As-Siddiq itu ngajarin stabilitas dalam kepemimpinannya. Kalau Umar itu ngajarin keadilan. Kalau Utsman ngajarin sabar di tengah fitnah yang menusuk-nusuknya. Nah, kalau Ali ngajarin integritas pada keadaan kalau lagi kacau. Benar, jadi harus tetap pokoknya harus Chill. tenang gitu, berpikir secara jernih gitu dengan kepala dingin. Nah, dan kalau kita mau negara ini nggak cuma besar tapi juga kuat, nilai-nilai keempat Khulafaur Rasyidin ini juga harus jadi standar minimal seseorang seseorang sebelum dia nih ngerasa dirinya bisa mimpin rakyat. Harus mikir dulu ya, kayak kuat apa enggak nih buat mimpin kita dengan Apalagi kebanyakan penjabat kita nih agamanya Islam nggak sih nih? Oh iya benar banget. Mereka tuh kayak setiap mau ngasih dijabat gitu, mereka sumpah Al-Quran gitu. Iya, At least benar. mereka harusnya tahu lah tentang Khulafaur Rasyidin ini. Jadi kayak mereka harusnya tahu gimana pendahulu-pendahulu ini mencontohkan cara memimpin. Iya, harusnya mereka takut juga sih dengan Sumpahnya. disumpahnya gitu kan, agak berat ya. Iya. Oke, jadi intinya kalau kita lihat dari sejarah Khulafaur Rasyidin ini, kita kayak harus punya spion gitu kali ya. Spion di motor gitu. Jadi spion tuh kecil tapi sangat berguna buat kita lihat ke belakang gitu. Apa yang harus kita contoh, apa yang harus kita hindari kayak gitu biar kita bisa jalan dengan hati-hati gitu, dengan aman. Kayak gitu, teman-teman. Jadi Khulafaur Rasyidin ini bukan sekedar legenda doang sih. Harus kita bisa jadiin pegangan ya, Role model guys. role model buat kita ambil baik-baiknya gitu, buat kita contoh. Semoga setelah kita ngobrol-ngobrol ini bisa membuka wawasan kita masing-masing, dan teman-teman semua yang udah menonton ambil baiknya dan Sorry banget kalau ada salah kata. Iya benar, karena kita sama-sama masih belajar ya teman-teman. Mungkin kalau ada masukan boleh komen di bawah ya, nanti kita baca buat kita perbaiki di podcast selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton. Bye. Assalamualaikum. Min.